masih banyak yang PHK sepihak. Padahal PHK itu ya sampai keputusannya itu ingkrah, mereka harus tetap mendapatkan hak. Ya, belum lagi masalah apa ya, hak-hak mereka itu banyak. Ya. Bahkan yang kalau kita bicara ijazah itu kan sebenarnya sinyal kami. Hati-hati loh, penahanan ijazah aja kami concern loh, gitu ya. Apalagi kalau kita udah bicara sesuatu yang melanggar ya aturan, ya. Apalagi mengarah kepada sesuatu yang kemudian harusnya ini hak dia tidak dapat. Nah itu ya yang ingin kami sampaikan ke publik. Jadi siap-siaplah, gitu ya. Kita akan tegakkan itu, di mana pemerintah harus hadir, maka kita akan hadir di situ. Sebenarnya kita harus akui loh, sebenarnya ketika pemerintah hadir hanya untuk mengurus ijazah saja, itu masyarakat sebenarnya sambutannya cukup positif sebenarnya. Iya. Karena ternyata banyak masyarakat yang lemah, yang tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ijazahnya ditahan. Ya, kita sadar itu. Dan mohon doanya kita akan lanjutkan itu. Iya. Itu masih soal ijazah, apalagi kalau turun berkaitan dengan PHK yang memang sekarang lagi banyak gitu ya. Iya. PHK ini kan Pak, kita selalu dihantui janji 19 juta Pak. Dan janji 19 juta itu kayaknya di bomnya tuh kalau Kemenaker soalnya. Iya, lapangan kerja itu kan tanggung jawab pemerintah benar. Jadi kalau kita hitung-hitung, jumlah penambahan angkatan kerja 1 tahun itu 3,5 juta. 3 sampai 3,5 juta. Jadi memang dalam 5 tahun, 3,5 kali 5, ya berapa itu? 16-an ya? 16,5 juta. Ya, itu memang harus menjadi tugas pemerintah bersama. Disitulah ya Kementerian Investasi mencari peluang investasi di mana. Nah, sekarang kita punya kekuatan ada Danantara. Yang sebelumnya itu mungkin pemerintah tidak begitu mudah. Gitu ya, karena misalnya contoh begini Mas Gep, ada investor datang. Wah, mikir dulu saya nih gitu ya. Saya invest. Sekarang Danantara mengatakan, let's join. Saya juga mau. Oh, investor tentu merasa lebih aman. Lebih secure juga lebih kan? secure. Pemerintah invest kok. Nah, inilah kekuatan Danantara yang diharapkan Pak Presiden. Nah, kemudian Kementerian Pertanian dengan program ya swasembada. Kementerian kita punya SDM hilirisasi, program-program hilirisasi. Pak Presiden menetapkan ada sekitar 28 program hilirisasi. Ya, itu disitulah sumber penciptaan lapangan kerja. Itu baru satu sisi ya. Jadi kalau bahasa saya itu, penciptaan lapangan kerja itu pertama adalah dari program prioritasnya pemerintah. Itu yang pertama. Termasuk makan bergizi gratis, MBG, 30.000 SPPG, kali 50 ya orang yang mengelola. Itu udah 1,5 juta. Ditambah rantai nilainya, ya petani, pesuplai dan seterusnya. Ini yang kita, ya saya melihat terang ya, kita harus optimis melihat itu. Yang kedua, beberapa industri tadi juga tumbuh ya. Ya kita bisa lihat di beberapa potret kawasan industri ya. Kami selalu berupaya untuk kemudian kita harus ada agenda kita datang ke kawasan-kawasan industri, apa kendala mereka untuk tumbuh. Ya, disinilah peran mungkin. Jadi Kemenaker lebih banyak untuk mencoba, bahasa saya itu memfasilitate ya. Kemudian bagaimana kita mencoba ya menjalin komunikasi yang mungkin itu perlu ada yang mendobrak dan seterusnya. Kemudian luar negeri juga, Mas Rizky. Ya, Jepang itu butuh 850.000 orang 1 tahun, gitu ya. Tentu kita harus siapkan kendalanya di bahasa ya. Pak Menteri saya juga mau ya, tapi bahasanya udah siap apa belum gitu ya. Dan yang keempat wirausaha. Jangan lupa juga ya, UMKM itu adalah pilar ekonomi kita. Nah, di sini ada beberapa kementerian juga yang kemudian dengan program-program menurut saya luar biasa untuk kita pelatihan-pelatihan, memfasilitasi. Dan sekarang dengan adanya dana ya dari Pak Menkyu kita yang baru, ya 200 triliun, itu kan peluang untuk wirausaha itu besar. Nah, gitu. baik. Pak Menteri, kaitannya soal training tadi ya. Pelatihan. Itu kan kalau data dari NIIT ya, ada 9 juta gitu ya. No need education, employment, dan training gitu ya. Wah, mantap nih datanya. Sering baca deh Pak. Oh gitu ya. Jadi ada banyak Pak, 9 juta bahkan gitu ya. Ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan training, persiapan orang-orang yang ingin, tadi yang Bapak sebut, mau bekerja ke luar negeri begitu. Ya, jadi memang sesudah saya masuk diamanahkan, kita coba urai
peta masalahnya di mana, ternyata peta masalah terkait tentang mismatch atau penyiapan skill itu adalah di kapasitas BLK kami. Kapasitas BLK. Kapasitas BLK, balai. Balai. Jadi kita itu punya balai yang dimiliki pemerintah pusat yang kita sebut dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 43. Kemudian ditambah total, kalau itu dengan balai yang dimiliki oleh provinsi, kota, kabupaten, itu ada sekitar 270 sekian. Ya. Nah, kita punya balai BLK komunitas, itu sudah dipunyai oleh komunitas. BLK komunitas selama ini itu sudah jumlahnya 4.000, tapi tidak teroptimalkan, karena tidak ada dana. Balai yang ini, pelatihannya itu memang, kalau saya lihat, dibatasi oleh kapasitas. Jadi pelatihan vokasi ini, Mas Rizky, memang kualitasnya sangat dijaga. Jadi satu kelas itu cuma 20. Dan dilatih selama ada yang 3 bulan. Ada ahli las, welder. Ya, dia dilatih itu bisa sampai 6 bulan. Memang jago. Ya. Inden itu malah. Kerja ke luar negeri, gajinya sekian belas juta. Ya, itu hebat. Karena mereka pegang sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemampuan dengan seperti itu saja, kalau kita hanya, ya paling kita cuma 200.000 satu tahun. Ya, 200.000, 300.000. Sehingga saya harus mencoba mencari solusi. Satu, bisa nggak beberapa konten itu hibrid? Jadi kita punya isu terkait dengan number ini. Ya, saya mengatakan ideal kalau bisa NIET tadi terkait tentang vokasi 1 juta lah kapasitas kita satu tahun, target 1 tahun. Bisa tuh, Pak? Itu yang sedang kita kejar, gitu ya. Jadi NIET hibrid bisa nggak sebagian. Kemudian tidak harus semuanya pelatihan itu ditanggung oleh pemerintah, karena selama ini daya tarik pelatihan vokasi di balai itu uang saku dikasih. Gitu ya, konsumsi dikasih, bahkan ada beberapa yang fasilitas tinggalnya kita ini, karena ada asrama. Nah, ini yang kemudian mulai sudah dalam beberapa bulan ini sudah mulai jalan pelatihan ya, gratis-gratis ya, maksudnya. Kalau sebelumnya kan memang gratis tapi bayar, ini memang silahkan datang, tapi kami tidak berikan uang saku, ya, dan juga tidak berbayar karena instruktur itu sudah dibayar. Sudah instruktur itu kan pegawai negeri, ASN. Fasilitas ada, peralatan ada. Bahkan sekarang saya sedang menyiapkan untuk dimanfaatkan juga hari Sabtu dan Minggu. Makanya kita branding sekarang kita sebut dengan Talent and Innovation Hub. Ada nggak pihak, sekarang kan banyak tuh lembaga-lembaga pelatihan. Let's join with us. Ya, kita masih mencari kalau yang mereka memang ingin contribute, ya. Jangan yang berbayar, ya. Misalnya ada orang atau ada lembaga pelatihan, kami mau CSR, kami nyumbang paket pelatihan sekian, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Solo, itu kita tangkap itu. Nah, ini yang kemudian tadi angka, ya 800.000 sampai 1 juta itu kita kejar. Nah, itu yang kemudian menjadi target kita. Prof, dulu ada program pelatihan online apa namanya zaman Pak Jokowi? Prakerja. Prakerja tuh, apa kabar Pak? Duitnya banyak loh Pak. Ya, prakerja masih di Menko, gitu ya, masih di Menko, belum diserahkan ke kami. Belum ada hasilnya? Bukan, Oh, itu masih belum ada. proses. Progres. masih proses, ya. Sekarang masih dikelola oleh Menko Perekonomian. Tapi kalau kami, prakerja itu kan pelatihannya online, gitu ya. Kalau kami kan pelatihannya itu adalah mostly offline, ya. Jadi memang pelatihannya vokasi. Ya, pelatihan menjahit, pelatihan terkait dengan mengelola perhotelan, resepsionis, barista, gitu ya. Itu bengkel. Yang ini lebih berdampak sih. Saya melihatnya begitu, gitu ya. Tapi tadi, ya ini relevan membangun skill, tapi kapasitas kita yang terbatas. Oke, Pak. Ya. Ini ada problem, kan kita punya SMK. Ya. Ya, SMK, kemudian ada D1, D2 vokasi. Ya. Yang peminatnya juga banyak, bahkan teman-teman SMK kita ini begitu lulus, Pak. Ada juga SMK yang ngelas juga ada, Pak, kan? Ada. Nah, justru problemnya adalah mereka-mereka ini kan generasi muda yang mau kuliah dia nggak punya uang, mau kerja nggak ada pasarnya di
di lapangan, nggak ada tempatnya. Apakah ini bisa Pak, daripada bikin baru, mendingan ini aja dimaksimalin nih biar jadi lembaga pelatihan atau apa gitu yang SMK ini. Jadi memang beberapa, kalau kita lihat potretnya Mas Gaib, SMK yang kemudian dia memiliki fasilitas workshop, Iya, workshop. lab yang bagus, nggak masalah sebenarnya. Bahkan sekarang yang mereka-mereka ini yang sekarang banyak dikirim ke Jepang itu, ke Korea. Nah, masih banyak SMK yang kemudian mereka memang punya keterbatasan dari segi fasilitas. Nah, kita sudah ada MOU dengan Kementerian Dasar Pendidikan Menengah, Dasmen, gitu ya. Kami malah menawarkan, silakan manfaatkan balai kami, gitu ya. Jadi instruktur boleh, mereka punya guru juga pasti capable, bawa silakan siswanya ke balai kami. Karena tadi isu kita itu kan sebenarnya adalah ya kelas-kelas kecil yang memang itu peraturannya nggak bisa kita bikin. Pelatihan las satu kelas itu 1.000 orang nggak mungkin gitu ya. Karena peralatannya juga ya workstation-nya ada buat 20 begitu. Kita udah MOU, jadi ini adalah sebuah hal yang bagus gitu ya. Dan ini terus sedang penjajakan, sudah mulai kita SMK yang dekat dengan balai kami silakan buat MOU, manfaatkan, dan saya katakan solusi kita itu adalah lintas kementerian itu kita harus kolaborasi.